Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin al-hadi. Amma ba'du. Usikum jami'an wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratal muhtaramin, para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh barokah ini kita bersama-sama ditunggui oleh orang tua kita, panjenenganipun Abah Habib Mustafa bin Muhammad bin Zahir Ba'abud, beserta dengan putra beliau, guru kita Al-Habib Syekh bin Abah Mustafa Ba'abud, yang kita senantiasa memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kedua beliau. Semoga senantiasa dalam panjang usia, fi khairin wa lutfil wa afiyah. Demikian juga kita ditunggui oleh para sesepuh kita dan Mbah Ki Aziz dan para hadirin yang lain yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para beliau. Alhamdulillah, di malam sebagaimana yang telah disampaikan oleh Muqassimul Awqat tadi, bahwa malam hari ini adalah malam ikhtitam nisbi, penutupan sementara semua rangkaian kegiatan qasidah burdah yang diselenggarakan setiap malam Jumat Kliwon di Masjid RMAA Cokronegoro, Kabupaten Ponorogo, yang sebenarnya pada malam hari ini sudah bisa dipergunakan, sudah diberi izin oleh pemerintah daerah. Akan tapi pada saat ini jajaran takmir sedang berduka karena yang pertama, istri dari ketua takmir Masjid Agung RMA Cokronegoro, beliau Bapak Ki Haji Sugianto Hasan, meninggal dunia. Kemudian disusul oleh Wakil Ketua Takmir bagian sarana prasarana Bapak Mulyanto juga meninggal dunia. Dan lagi disusul oleh putra dari Bapak Kesra Masjid Agung Ponorogo, Bapak Gimbong, putra beliau juga meninggal. Yang tadi kita bersama-sama membaca tahlil untuk para almarhumin, khusus kepada ketiga beliau, yang semoga diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua dosa-dosanya. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa pihak
takmir Masjid Agung Rema Cokronegoro memohon maaf kepada para jamaah untuk kiranya memberikan maklum adanya bahwa masjid dengan sangat terpaksa belum bisa dipergunakan karena ketidaksiapan dari pihak takmir. Oleh karena itu kembali pelaksanaan rutinan qasidah burdah malam Jumat Kliwon diselenggarakan di Pondok Pesantren Ki Haji Syamsuddin Darussalaam Ponorogo pada malam hari ini. Dan malam hari ini adalah malam penutup. Alhamdulillah sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, innamal umuru bil khawatim, wa fi riwayatin innamal umuru bi khawatimiha, bahwa segala urusan itu sangat tergantung penilaiannya terhadap akhir bagian terakhir dari urusan tersebut. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul lengkap ditunggui oleh Abah Habib Mustafa. Kita akan bersama-sama mendengarkan taklim dari guru kita Habib Syekh bin Mustafa Ba'abud yang sebenarnya sedianya beliau hari Rabu, ya. Hari Rabu berangkat ke Yaman. Tapi alhamdulillah meskipun ditunda, bagi kita alhamdulillah karena ada hikmahnya. Beliau masih berkesempatan untuk menutup majelis qasidah burdah yang selama ini beliau asuh. Beliau mengisi taklim di dalamnya. Demikian juga dengan para masyayikh kita, para kiai kita juga hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disuguhkan, telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian rupa ini merupakan pertanda baik bagi kita. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita upayakan selama bulan Rajab, kemudian berlanjut bulan Sya'ban, ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan langkah kita untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan, hati kita menjadi terbuka, menjadi lapang, menjadi siap, sehingga kita dengan mantap mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan, marhaban syahrul siyam, selamat datang wahai bulan puasa, marhaban syahrul Quran, selamat datang wahai bulan Al-Quran. Husnudzon sekaligus merupakan untaian doa yang kita panjatkan pada malam Jumat yang mulia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk orang yang oleh baginda Nabi Muhammad SAW diberi julukan roghima angfu mri'in. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, roghima angfu rajulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Ada 3 golongan yang oleh baginda Nabi Muhammad SAW diberi gelar roghima angfuhu. Roghima niku hidungnya gerowong, bagian hidung yang mancung ini hilang sehingga tinggal momplong gerowong. Ini merupakan ungkapan kehinaan, hina dan dipermalukan. Bagaimana tidak, sesuatu yang seharusnya dengan mudah diraih, tapi meskipun dengan mudah diraih mendapatkan keutamaan yang luar biasa, tapi orang ini tidak mendapatkannya.
Yang pertama adalah orang yang ketika namaku disebut, dia mendengar namaku disebut, kemudian dia tidak mau membaca sholawat kepadaku. Enek asmane Kanjeng Nabi Muhammad, telinganya mendengar asmane Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, tapi dia diam saja. Maka oleh Kanjeng Nabi disebut rohim angfu, sangat hina dia, dipermalukan oleh keadaan. Ada kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah yang berlipat ganda dengan cara yang sangat mudah, tapi dia lepaskan begitu saja. Kemudian yang kedua, rohima angfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tumang salakho qabla ayyughfara lahu. Celaka, sungguh hina, dipermalukan seorang laki-laki, seseorang yang masuk padanya bulan Ramadan. Dia dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masuk bulan Ramadan. Tapi alangkah hinanya dirinya sampai bulan Ramadan meninggalkannya, tsumman salaho. Tapi dosanya masih utuh. Tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut orang semacam ini dengan sebutan rohima angfuhu. Dia dipermalukan, hina dia. Bagaimana tidak hina? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pintu rahmat, pintu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ketika datang bulan Ramadan maka futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup. Bahkan wasufidati syayatin, dan para syaitan yang biasa bekerja sama dengan nafsu kita dipenjara, dibelenggu, sehingga tidak ada kesempatan bagi syaitan untuk menggoda kita di bulan Ramadan. Dibukanya pintu surga ini berarti menebar aura positif. Ditutupnya pintu neraka ini berarti ditutupnya aura negatif. Sehingga dapat kita lihat di bulan Ramadan begitu mudahnya, begitu banyaknya orang yang biasanya di luar Ramadan mereka ogah-ogahan beramal ibadah, tapi begitu masuk bulan Ramadan mereka bersemangat. Ini menunjukkan betapa besarnya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW untuk meraih maghfirah di bulan Ramadan. Bahkan di hadis yang masyhur sering kita dengar, naumus shaim ibadah, tidurnya pun dihitung sebagai ibadah. Beliau juga bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain beliau bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berdiri di bulan Ramadan untuk beribadah di malam harinya dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni semua dosa-dosanya. Lah, ini ada orang masuk bulan Ramadan sampai Ramadan pamitan dosanya masih utuh. Ini kan aneh. Dapat diibaratkan ada orang yang kelaparan. Kemudian dia diajak masuk ke sebuah restoran. Di restoran itu sudah ditulis terpampang, silahkan mengambil semaunya, gratis. Masuk restoran. Kemudian rombongan bersama-sama meninggalkan restoran. Tapi orang ini masih dalam kondisi lapar. Ini kan aneh, hina dia, dipermalukan dia.
bertemu dengan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan yang luar biasa kepada hamba, kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ramadan usai ditemui dalam kondisi dosa-dosanya masih utuh, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk kelompok ini. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, roghim anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kabir falam yudkhilahul jannah. Sungguh celaka, sungguh hina seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk menjumpai orang tuanya dalam kondisi sudah sepuh. Yang punya orang tuanya sudah sepuh, kita anak, tapi orang tua kesempatan seperti itu tidak mampu memasukkan dia ke pintu surga. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah menegaskan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kita tinggal membalik kaki ibu kita, maka di bawahnya ada surga. Ini aneh, ada anak oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan kedua orang tuanya sampai kedua beliau dalam kondisi sepuh atau salah satunya. Tapi kesempatan ini tidak memasukkan dirinya ke pintu surga. Tiga hal inilah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesempatan yang mudah diraih, akan tapi hasilnya luar biasa. Kembali kepada topik utama yang kita bahas pada malam hari ini tentang bulan Ramadan. Semoga kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, kita berkumpul membaca kalimat thayyibah, membaca Al-Qur'an, membaca madah, kita menyanjung, memuji makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di penghujung Sya'ban yang sebentar lagi kita Ramadan, kita jelang. Semoga ini berbuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Hati kita dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelang bulan Ramadan. Hati kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang bulan Ramadan, dan akhirnya hati kita merasa gembira dan bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebagai wakil dari Khodimul Majlis, pertama saya mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawuhan panjenengan sedaya teng majlis punika. Semoga jerih payah yang telah panjenengan lakukan pada malam hari ini untuk memakmurkan majlis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan kebaikan, tambahan catatan amal kebaikan di bulan Sya'ban menjelang Ramadan ini, yang membawa dampak manfaat bagi hati-hati kita, hati-hati panjenengan sedaya dalam menyongsong bulan Ramadan. Dan para khadimul majlis hanya bisa memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan di sana sini. Semoga kekurangan ini tidak mengurangi keberkahan majlis ini. Dan sekaligus sebagai wakil dari Sohibul Bait, saya mengaturkan mohon maaf kepada panjenengan sedaya, terutama kepada Abah dan Habib Syekh, pada malam hari ini Kakanda Kiai Haji Ayub Ahdian Syam tidak berkesempatan ikut hadir di majlis ini karena kesibukan beliau tugas kantor. Semoga ketidakhadiran beliau tidak mengurangi kelengkapan majlis ini. Dan
Kami warga Pondok Pesantren Ki Haji Syamsuddin Turisawu Ponorogo hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tidak ada kata lain yang bisa kami ucapkan kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua kebaikan yang telah diberikan oleh majlis ini untuk pondok ini. Seperti kemarin sempat disampaikan oleh Kakanda Kiai Haji Ayub Ahdian Syam bahwa pandemi ini ternyata membawa hikmah, berdampak keberkahan bagi pondok ini. Selama beberapa kali akibat dari pandemi ini, pondok ini dipakai untuk ketempatan rutinan qasidah burdah dan jasa isnen. Semoga beberapa kali putaran yang telah terlaksana di pondok ini betul-betul membawa keberkahan untuk pondok pesantren ini, memberikan semangat bagi para santri yang mukim di pondok ini untuk menuju kepada kebaikan, semangat untuk thalabul ilmi, dimudahkan untuk mencari ilmu yang bermanfaat, dibimbing hatinya untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat, dan akhirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimudahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.